Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dadah Hidayat, kelas non-reguler semester 3 NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayandi SH MH. Tugas review pertemuan ke-11 Hukum Pidana Lanjutan, bab 4. Pengulangan tindak pidana atau residif. Pengulangan tindak pidana residif. Residif adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya, dalam residif telah ada putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif. 1. Residif umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindakan pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residif pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residif khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jadi residif inilah yang dikenal di dalam KUHP. Residif menurut KUHP. Residif menurut KUHP adalah pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mengisyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan pasal 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh-contoh pasal residif kejahatan. Pasal 131 ayat 1. Yang berbunyi, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 137 ayat 2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencahariannya tersebut.
Isi pasal 137 berupa kejahatan menghina terhadap presiden dan wakil presiden. Dan si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukan lagi kejahatannya dalam waktu 2 tahun. Istilahnya si penjahat tersebut harus bungkam atau mingkem selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pasal 137, maka dia akan kena residip atau pengulangan tindak pidana. Dan pasal ini oleh MK sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaan terlalu luas atau istilahnya pasal karet. Pasal 393 ayat 1. Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual lagi atau dibagi-bagikan barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan alasan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Pasal 393 ayat 2. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 bulan. Isi pasal 393 dimaksud adalah tentang pemalsuan merek, mata pencarian, produksi, memperbanyak produk, dikenakan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Dan apabila waktu sebelum 5 tahun melakukan lagi, maka hukumannya diperberat menjadi 9 bulan penjara karena masuk ke residip atau pengulangan tindak pidana. Contoh, ada makanan yang lagi hits di Cianjur, yaitu seblak cedodot namanya. Di lain pihak, Bu Rini juga punya usaha menjual makanan seblak. Supaya terkenal, Ibu Rini menambahkan namanya jadi seblak Rini Dodot. Nah, ini tidak boleh. Ini jelas melanggar pasal 393. Tetapi kalau Bu Rini tetap memakai merek seblak Bu Rini, maka itu boleh-boleh saja dan tidak ada pelanggaran pidana. Syarat-syarat residif adalah 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Khusus untuk pasal 2216, 303 bis dan pasal 393 syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Pasal 155, pasal 157, pasal 161, pasal 163 dan pasal 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan free spark, pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan hakim atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan.
tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu 1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. 2. Pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus pasal 216. Ketiga, pidana yang dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Sekian review pertemuan ke-11 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.